Alhamdulillah, marilah sama-sama kita mulai kajian kitab Nashwaihul Ibad ini dengan sama-sama membaca ummul kitab yang kita hadiahkan kepada muallif hadzal kitab, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki rahimahumullah. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Uthman ibn Affan qala khamsun hunna alamatul muttaqin awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu wa yaghlibu al-farja wal lisan. Wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabala wa idza asabahu syai'un qalilun minad din igtanama dzalika wa la yamla'u batnuhu minal halali khawfan min ayyukhalitahu haramun wa yara an-nasa kulluhum qad najaw wa yara nafsahu qad halakat. Di makalah yang bab 5 ini, makalah yang ke-6 ya. Yang ke-6 kita berbicara mengenai ada 5 yang merupakan tanda orang itu disebut sebagai orang yang muttaqin. Kita seringkali mendengarkan di dalam khutbah Jumat, muttaqin, orang yang bertakwa adalah orang yang mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ini perlu penjelasan lebih jauh, lebih rinci dan detail. Nah, di dalam kitab ini dirincikan bahwa tanda-tanda sebagai orang yang bertakwa menurut versinya Sayyidina Uthman bin Affan ada 5. Yang pertama, awwaluha alla yujalisa illa man yuslihud dina ma'ahu. Yang pertama, tidaklah duduk satu majelis kecuali dengan orang-orang yang baik agamanya. Tanda orang bertakwa adalah dia duduk dengan orang yang baik agamanya. Kenapa? Karena kebaikan orang itu akan menjadi energi bagi yang lainnya. Sekarang pertanyaannya, ada orang yang pengen baik nih, belum baik, kemudian dia pengen duduk dengan orang yang baik. Kemudian ini masalah perspektif. Orang yang pengen baik duduk dengan orang yang baik, benar kan? Sekarang menurut perspektifnya orang yang sudah baik tadi, boleh nggak duduk dengan orang yang belum baik? Orang yang tidak baik tadi kan tidak boleh. Maka di sini ada sebuah gini loh. Misalkan ada orang yang preman, taubat gitu kan. Ini menurut masyarakat, ini preman ini nggak benar ini. Pokoknya orang yang nggak ada yang bilang dia itu benar. Dia pengen mendekati kepada orang yang sudah benar. Baik kan? Nah, menurut kacamata orang yang benar duduk dengan preman benar nggak? Nggak benar. Bagaimana supaya kita bisa mencari solusi supaya tidak bingung? Kan satu sisi preman pengen dekat ulama, benar. Ulama dekat sama preman? Tidak benar. Maka persepsinya harus dirubah. Persepsinya adalah orang yang sudah benar atau ulama ini berdekatan dengan preman dalam rangka merangkul, dalam rangka membimbing. Preman tadi mendekati ulama mencari petunjuk dan mencari bimbingan. Maka di sini ketemu. Contoh begini, Gusmi itu adalah ulama yang dekat dengan preman. Bukan hanya preman,
germo yo akrab, pelacur yo akrab. Tetapi apa menurut kacamata orang yang mengerti tentang Gusmi? Gusmi tidak akan yang namanya ikut dengan preman, dengan germo, dengan pelacur. Tetapi justru dia dengan kesabarannya, dengan ketebalan imannya, dia mengajak orang yang belum tahu menjadi tahu, orang yang belum sadar menjadi sadar, orang yang belum bisa melakukan kebaikan menjadi sedikit demi sedikit bisa melakukan kebaikan. Nah, beda kan? Kalau misalkan orang tidak punya misi, innamal a'malu binniyat. Kalau orang itu tidak punya niatan untuk katakanlah berdakwah di tempat-tempat yang tidak baik, maka tidak punya niat nih, tidak punya niat untuk berdakwah nih, maka mendekatinya adalah haram. Tetapi kalau misalkan orang ini punya niat yang kuat, innamal a'malu binniyat, niatnya pengen dakwah, imannya kuat, ilmunya cukup, ya, dia mendekati itu boleh. Karena dalam pikirannya Gusmi dan Gus Miftah dan orang-orang yang berdakwah di areal prostitusi, kalau bukan dia yang mengajak, lalu siapa yang menjadi penerang di tempat-tempat yang semacam itu? Tapi syaratnya satu, imannya sudah kuat. Kalau belum kuat, jangan. Agak tambah hamut. Kemudian wayaglibul farja wal lisana, bisa mengendalikan farji, mengendalikan kemaluannya, wal lisana, dan bisa mengendalikan lisannya. Satu, jadi orang yang baik itu tandanya diantaranya adalah dia pergaulannya baik, dia bisa menjaga kemaluannya, dan juga dia bisa menjaga lisannya. Dalam hal ini ada hadis yang cukup menarik. Rasulullah menyatakan bahwasanya ada ibadah yang mana ibadah ini tergolong ibadah yang enak. Sahabat nanya apa itu? Jawabnya adalah nikah. Terus Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, orang nikah berhubungan badan kok dibilang ibadah, dibilang berpahala? Karena dalam pemikiran sahabat yang namanya ibadah itu penuh dengan pengorbanan gitu loh. Ini kok Rasulullah mengatakan enak-enakan kayak gitu kok disebut sebagai ibadah. Akhirnya Rasulullah dengan logika nubuahnya, dengan pemikiran-pemikiran kenabiannya mengatakan, kalau engkau misalkan meletakkan farjimu bukan pada tempatnya, bukankah itu dinamakan maksiat menentang perintah Allah? Berarti kalau kamu meletakkan kemaluanmu di tempat yang tepat, itu berarti sama dengan menjalankan perintah Allah, dan itu mendatangkan pahala. Oh gitu. Sahabat-sahabatnya langsung benar. Nah, jadi kita coba lihat bahwasanya ada beberapa hal yang diperintah oleh Allah, ya, dan itu sangat-sangat tidak bertentangan dengan syariat, maka itu disebut juga mendatangkan pahala atau bernilai ibadah. Kemudian wal lisana, dan juga menjaga lisannya. Dalam makalah yang pertama ini, orang itu harus mempunyai warning atas dirinya, mempunyai alarm atas dirinya. Maksudnya bagaimana? Mempunyai kepahaman akan dirinya sendiri. Contoh begini, bermuamalah, berinteraksi dengan tetangga bagus apa tidak? Bagus. Tetapi kalau dia tidak mengenali dirinya sendiri, dia setiap orang akan didatangi, ngobrol, ngalor ngidul, tanpa tahu dirinya sendiri. Maka yang memungkinkan terjadi adalah dia akan menggibah. Ngobrol kalau sudah nggak ada topik, kan akhirnya begitu. Ngobrol ngalor ngidul, sudah kehabisan topik, akhirnya ngomongin orang lain. Nah, maka dalam hal ini, kalau orang itu sudah mengenali dirinya,
maka dia harus tahu dosisnya dia berinteraksi dengan orang lain itu kira-kira dikurangi atau cukup atau ditambahi. Itu maka betul sekali dikatakan bahwasanya man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang tahu akan dirinya, hakikat dirinya, ukuran dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Tapi kalau dia tidak tahu dirinya, tidak bisa menakar. Saya ini kalau ngobrol sering ngelantur. Tapi kok tetap banyak nongkrong sama kawan-kawan, maka berpotensi besar menjadi masalah. Oleh karena itu, kita harus menakar diri kita mengetahui diri kita, oh saya harus mengerem. Tidak semua perkataan benar itu disampaikan, dan tidak semua kebenaran, tidak katakanlah kebenaran, ya, tetapi tidak semua kebenaran harus dikatakan. Nah, dalam hal ini, monggo sama-sama kita ngaji dengan hati kita. Istafti qalbak, mintalah pendapat dari hatimu, ukur diri kita, kenali diri kita. Kemudian yang kedua ini Bang ya. Yang tadi itu pertama itu Bang. Wa idza asabahu syai'un 'azimun minad dunya yarahu wabalan. Ketika dia mendapatkan kenikmatan yang bersifat duniawi, maka dia melihatnya sebagai sebuah cobaan. Nah, gimana penjabarannya? Orang dikasih nikmat duniawi, maka dia melihatnya sebagai sebuah cobaan. Contohnya gini, wis. Ada orang dekat sama penguasa. Orang dekat sama siapalah, atasan lah. Apakah itu camat atau bupati atau gubernur atau presiden dan lain sebagainya. Dia sebenarnya sedang mendapatkan masalah. Apa masalahnya? Paling tidak dia akan kecipratan, omongan, ya kan? Manakala dia mendapatkan A, ini pasti dari sana. Mendapatkan I, ini pasti dari sana, dan lain sebagainya. Akan mendapatkan fitnah. Oleh karena itu, ketika orang dalam posisi dekat dengan penguasa, pandai-pandailah mengatur diri, pandai-pandailah menjaga jarak supaya jangan, kalau terkena fitnah, tidak terlalu besar. Nah, misalkan begini, ada seorang pejabat, kemudian dia keciduk OTT KPK. Kebetulan dekat sama saya. Maka orang-orang akan berpikir, Gus Indu nih sayang baik dekat sama penguasa tuh, dekat sama pejabat tuh, tapi nyatanya tidak bisa ngasih nasihat, tidak bisa mengingatkan. Itu kira-kira sakit dari saya. Nah, maka dalam hal ini mengatur jarak dengan penguasa itu, kalau bahasanya baik abah maksud itu, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kedekatan dengan penguasa itu kita ukur sedang-sedang. Yang kalau terlalu dekat nanti dekat dengan fitnah, kalau nanti terlalu jauh dia juga tidak bisa memberikan arahan dan bimbingan. Kemudian yang ketiga, wa idza asabahu syai'un qalilun minad dunya igtanama dzalik. Apabila ditimpa sedikit saja dari agamanya, atau apabila ia mendapatkan sesuatu dari agama, irtanama dzalik, ia menganggapnya sebagai sesuatu yang menguntungkan. Contoh begini. Yang keberapa, Mama Il? Ketiga. Ketika dia mendapatkan sesuatu dari agama meskipun sedikit, maka dia sangat bersyukur sekali. Contohnya, orang yang tadinya nggak ngerti sholat tahajud,
orang yang nggak ngerti fadilah daripada witir, kemudian diterangkan soal witir. Pertama begini, sholat yang paling banyak nilainya mengalahkan kebaikan atau pahala daripada dunia seisinya adalah apa? Sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ada nggak yang lebih? Ada. Witir. Sholat witir. Maka rutbahnya setelah sholat fajar tadi, di atasnya adalah sholat witir. Orang yang tadinya ngertinya sholat fajar saja, kemudian setelah dikasih sholat witir, cuman 1 rakaat, atau cuman 3 rakaat, atau cuman berapa rakaat? 5 rakaat, itu Masya Allah, ini saya mendapatkan rahasia. Maka saya akan tidak meninggalkannya, tidak akan menyia-nyiakannya. Akhirnya dilaksanakan sebagai sebuah keuntungan yang besar. Kemudian yang keempat, wala yamla'u batnuhu minal halali khaufan min ayyu khalitahu haram. Tidaklah memenuhi perutnya dari makanan-makanan meskipun halal. Karena apa? Karena takut kalau ada percampuran dari makanan yang haram. Jadi begini, orang itu, bapak-bapak, ibu-ibu, ada nggak hukum yang tadinya haram bisa berubah menjadi halal? Ada. Yaitu dalam keadaan darurat. Bangkai atau daging babi. Kalau di Medan itu tulisannya apa Pak Iwan? BPK. Babi panggang. Ada kawan saya itu, Pak Iwan, kena prank. Jadi ada rumah makan tulisannya BPK Yunus. Dipikirnya Yunus kan nama orang Islam itu. Sudah masuk. Wah, sudah masuk situ, makan setelah dari situ. Oh, sudah makan sudah. Gimana? BPK Yunus. Dipikirnya BPK itu bapak. Ternyata ya babi panggang itu. Ya Allah. Nah, makanan ketika dia itu dalam kondisi darurat, yang tadinya haram bisa berubah menjadi halal. Nah, maka inilah pentingnya ilmu fikih untuk memilah mana yang halal, mana yang haram. Karena orang kalau ngaji bukan ilmu fikih, tidak tahu. Sebab kajian halal haram adanya di ilmu fikih. Kalau sudah semacam itu, Imam Al-Ghazali menyatakan begini, lau tabaqal ardu haraman, seandainya bumi ini dipenuhi dengan keharaman, tidak ada yang halal itu sama sekali, tidak ada. Kalau sudah semacam itu, maka fikih selalu memberikan solusi. Apa itu? Makanlah ketika sangat-sangat lapar. Maka makanan yang di hadapanmu, meskipun itu wujudnya bukan yang halal atau yang dia adalah wujudnya haram, maka hukumnya akan berubah menjadi halal. Berbeda kalau kita nggak tahu ilmu fikih. Makanan yang wujudnya halal, tapi kita nggak tahu ilmunya, maka bisa jadi berubah menjadi haram.